Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dewi Putra dengan NIM 8020210169. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi Fundamental Cloud Architecture. Outline-nya berisi Workload Distribution Architecture, Elastic Resource Capacity Architecture, Resource Pooling Architecture, Service Load Balancing Architecture, Dynamic Scalability Architecture, Cloud Bursting Architecture, Elastic Disk Provisioning Architecture, Redundant Storage Architecture. Workload Distribution Architecture. Sumber daya TI dapat diskalakan secara horizontal melalui penambahan satu atau lebih sumber daya TI dan penyeimbangan beban yang menyediakan logika runtime yang mampu mendistribusikan beban kerja secara merata. Arsitektur distribusi beban kerja yang dihasilkan mengurangi over-utilization dan under-utilization hingga batas yang dimungkinkan oleh kecanggihan algoritma load balancing dan logika runtime. Mekanisme terkait arsitektur load balancing. Yang pertama, audit monitor. Saat mendistribusikan beban kerja runtime, jenis dan lokasi geografi sumber daya TI yang memproses data dapat menentukan apakah pemantauan diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang kedua, cloud usage monitor. Berbagai monitor dapat dilibatkan untuk melakukan pelacakan beban kerja runtime dan pemrosesan data. Yang ketiga, hypervisor. Beban kerja antar hypervisor dan server virtual yang dihostingnya mungkin memerlukan distribusi. Resource Pooling Architecture. Arsitektur ini didasarkan pada penggunaan satu atau lebih kumpulan sumber daya, di mana sumber daya TI yang identik dikelompokkan dan dipelihara oleh sistem yang secara otomatis memastikan bahwa mereka tetap tersinkronisasi. Contoh resource pool. Yang pertama ada physical server pool. Kumpulan server fisik terdiri dari server jaringan yang telah diinstal dengan sistem operasi dan program, dan aplikasi lain yang diperlukan dan siap untuk segera digunakan. Yang kedua, virtual server pool. Kumpulan server virtual biasanya dikonfigurasi menggunakan salah satu dari beberapa template yang tersedia yang dipilih oleh konsumen cloud selama penyediaan. Yang ketiga, storage pool. Kumpulan penyimpanan atau kumpulan perangkat penyimpanan cloud terdiri dari struktur penyimpanan berbasis file atau berbasis blok yang berisi perangkat penyimpanan cloud kosong atau terisi. Pools. Kumpulan atau pools. Sumber daya dapat menjadi sangat kompleks dengan beberapa kumpulan yang dibuat untuk konsumen atau aplikasi cloud tertentu. Struktur hierarkis dapat dibentuk untuk membentuk parent, sibling, dan nested pool untuk memfasilitasi perorganisasian kebutuhan kumpulan sumber daya yang beragam. Mekanisme yang terlibat yaitu ada audit monitor, cloud usage monitor, hypervisor, logical network perimeter, pay-per-use monitor, dan sistem administrasi jarak jauh. Dynamic Scalability Architecture. Model arsitektur yang didasarkan pada sistem kondisi peskalaan yang telah ditentukan sebelumnya yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kumpulan sumber daya. Pendengar penskala otomatis dikonfigurasikan dengan ambang batas beban kerja yang menentukan kapan sumber daya TI baru perlu ditambahkan ke pemrosesan beban kerja. Jenis penskalaan dinamik. Yang pertama, penskalaan horizontal dinamis. Instansi sumber daya TI diskalakan atau skala out and skala in untuk menangani beban kerja yang berfluktuasi. Pemrosesan penskalaan otomatis memantau permintaan dan memberi sinyal replikasi. Yang kedua, penskalaan vertikal dinamis. Instansi sumber daya TI diskalakan atau skala up and down saat ada kebutuhan untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan dari satu sumber daya TI. Yang ketiga, relokasi dinamis. Sumber daya TI dipindahkan ke host dengan kapasitas lebih besar. Misalnya, database perlu dipindahkan dari perangkat penyimpanan SAN-tape base dengan kapasitas I/O 4 GB per detik ke perangkat penyimpanan SanDisk base lain dengan kapasitas I/O 8 GB per detik. Kemudian proses perskalaan horizontal dinamik.
Konsumen layanan cloud mengirimkan permintaan ke layanan cloud. Pendengar peskalaan otomatis memantau layanan cloud untuk menentukan apakah ambang batas kapasitas yang telah ditentukan terlampaui. Jumlah permintaan yang datang dari konsumen layanan cloud meningkat. Beban kerja melebihi ambang batas kinerja. Pendengaran peskalaan otomatis menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan kebijakan peskalaan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika implementasi layanan cloud dianggap memenuhi syarat untuk penskalaan tambahan, pendengar penskalaan otomatis melalui proses penskalaan. Elastic Resource Capacity Arsitektur. Arsitektur kapasitas sumber daya elastis terutama terkait dengan penyediaan dinamis dari server virtual, menggunakan sistem yang mengalokasikan dan mengklaim kembali CPU dan RAM sebagai tanggapan langsung terhadap kebutuhan pemrosesan yang berfluktuasi dari sumber daya TI yang dihosting. Intelligent Automation Engine. Mesin otomatis cerdas mengotomatiskan tugas administrasi dengan menjalankan skrip yang berisi logika alur kerja, seperti gambar di samping. Mekanisme yang digunakan: Cloud Usage Monitor. Monitor penggunaan cloud khusus mengumpulkan informasi penggunaan sumber daya pada sumber daya TI sebelum, selama, dan setelah penskalaan untuk membantu menentukan ambang batas kapasitas pemrosesan server virtual di masa mendatang. Yang kedua, Pay-per-use Monitor. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi biaya pengguna sumber daya karena berfluktuasi dengan penyediaan elastis. Yang ketiga, Resource Replication. Digunakan oleh model arsitektur ini untuk menghasilkan instance baru dari sumber daya TI yang diskalakan. Kemudian Service Load Balancing Arsitektur dapat dianggap sebagai variasi khusus dari arsitektur distribusi beban kerja yang disesuaikan secara khusus untuk menskalakan implementasi layanan cloud. Penyebaran layanan cloud yang redundan dibuat dengan sistem load balancing ditambahkan untuk mendistribusikan beban kerja secara dinamis. Implementasi layanan cloud duplikat diatur ke dalam kumpulan sumber daya, sedangkan penyeimbang beban diposisikan sebagai komponen eksternal atau bawaan untuk memungkinkan server host menyeimbangkan beban kerja itu sendiri. Penyeimbangan muatan dapat diposisikan secara independen dari layanan cloud dan server hostnya, seperti gambar di samping, atau terpasang sebagai bagian dari aplikasi atau lingkungan server. Penyeimbangan muatan mencegat pesan yang dikirim oleh konsumen layanan cloud dan meneruskannya ke server virtual, sehingga pemrosesan beban kerja diskalakan secara horizontal. Mekanisme yang digunakan: pemantauan penggunaan cloud. Pemantauan penggunaan cloud memungkinkan terlibat dengan pemantauan instan layanan cloud dan tingkat konsumsi sumber daya TI masing-masing, serta berbagai pemantauan runtime dan tugas pengumpulan data penggunaan. Resource Cluster. Grup cluster aktif tergabung dalam arsitektur ini membantu menyeimbangkan beban kerja di berbagai anggota cluster. Replikasi sumber daya. Mekanisme aplikasi sumber daya digunakan untuk menghasilkan implementasi layanan cloud untuk mendukung persyaratan penyeimbangan beban. Selanjutnya, Cloud Bursting Arsitektur. Arsitektur Cloud Bursting menetapkan bentuk penskalaan dinamis yang menskalakan atau meledakkan sumber daya TI di lokasi ke dalam cloud setiap kali ambang batas kapasitas yang telah ditentukan telah tercapai. Cloud Bursting adalah arsitektur penskalaan fleksibel yang memberi konsumen cloud pilihan untuk menggunakan sumber daya TI berbasis cloud hanya untuk memenuhi permintaan penggunaan yang lebih tinggi. Fondasi model arsitektur ini didasarkan pada pendengar penskalaan otomatis dan mekanisme replikasi sumber daya. Pendengar penskalaan otomatis menentukan kapan harus mengalihkan permintaan ke sumber daya TI berbasis cloud dan replikasi sumber daya, atau sumber daya TI lokal dan berbasis cloud terkait dengan informasi status, seperti gambar di samping. Pemrosesan penskalaan otomatis memantau penggunaan layanan A di lokasi dan mengalihkan permintaan konsumen layanan C ke implementasi redundan layanan A di cloud atau layanan cloud A. Setelah ambang batas penggunaan layanan A terlampaui, sistem replikasi sumber daya digunakan untuk menjaga sinkronisasi database manajemen negara. Kemudian Elastic Disk Provisioning Arsitektur. Konsumen cloud biasanya dikenai biaya untuk ruangan penyimpanan berbasis cloud berdasarkan alokasi penyimpanan disk tetap. Artinya biaya ditentukan sebelumnya oleh kapasitas disk dan tidak selaras dengan konsumsi penyimpanan data aktual. Gambar di samping menunjukkan hal ini dengan mengilustrasikan
skenario di mana konsumen cloud menyediakan server virtual dengan sistem operasi Windows, server, dan 3 hard drive 150 GB. Konsumen cloud ditagih untuk menggunakan ruangan penyimpanan 450 GB setelah menginstal sistem operasi, meskipun sistem operasi hanya membutuhkan ruangan penyimpanan 15 GB. Mekanisme yang digunakan: Cloud Usage Monitor. Monitor penggunaan cloud khusus dapat digunakan untuk melacak dan mencatat fluktuasi penggunaan penyimpanan. Replikasi sumber daya. Replikasi sumber daya adalah bagian dari sistem penyediaan disk elastis ketika konversi penyimpanan disk tipis dinamis menjadi penyimpanan disk tebal statis diperlukan. Kemudian redundant storage architecture. Perangkat penyimpanan cloud terkadang mengalami kegagalan dan gangguan yang disebabkan oleh masalah konektivitas jaringan, kegagalan pengontrol atau perangkat keras umum, atau pelanggaran keamanan. Keandalan perangkat penyimpanan cloud yang dikompromikan dapat memiliki efek riak dan menyebabkan kegagalan dampak di semua layanan, aplikasi, dan komponen infrastruktur di cloud yang bergantung pada ketersediaannya. LUN. Logical Unit Number atau LUN adalah drive logis yang mewakili partisi dari drive fisik. Storage Service Gateway. Gateway layanan penyimpanan adalah komponen yang bertindak sebagai antarmuka eksternal ke layanan penyimpanan cloud dan mampu secara otomatis mengalihkan permintaan konsumen cloud setiap kali lokasi data yang diminta berubah. Kemudian storage replication. Replikasi penyimpanan adalah variasi mekanisme replikasi sumber daya yang digunakan untuk mereplikasi data secara sinkron atau asinkron dari perangkat penyimpanan primer ke perangkat penyimpanan sekunder. Ini dapat digunakan untuk mereplikasi sebagian dan seluruh LUN. Baiklah, sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.